Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ukhuwah. Sekarang kembali lagi bersama saya Erna Rustiana di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke, saat ini saya sedang bersama salah satu calon rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yaitu bersama Profesor Dr. Muhajirin MA. Oke, sebelumnya selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, ini Bapak sedang di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Di sini Bapak bisa menceritakan sedikit profil nih, latar belakang dari Bapak. Sedikit aja. Iya, sedikit aja untuk bisa sahabat Ukhuwah ini mengenal lebih detail siapa sih calon rektor UIN Raden Fatah Palembang seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Ukhuwah yang dirahmati Allah, saya Profesor Dr. Muhajirin MA, orang Salatiga asli, lahir di Ranau tahun 1973. Kalau background pendidikan, saya alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, kemudian melanjutkan S1 di UIN Raden Fatah Palembang, S2 S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan alhamdulillah 1 Oktober yang lalu Allah mengamanahkan kepada saya dan juga istri untuk menjabat guru besar di UIN Raden Fatah Palembang. Saya kira itu global tentang. Dan sekarang saya menyibukkan diri, atau beberapa tahun terakhir saya menyibukkan diri di Yayasan Sosial Pendidikan Agama di Mubaratansa. Alhamdulillah sekarang sudah mendirikan yayasan sendiri, Pak, ya. Terus untuk beberapa sudah dari latar belakang Bapak yang kita ketahui ini, sudah banyak pengalaman selama 21 tahun mengajar di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ceritakan pengalaman sedikit yang mungkin terkesan sebagai pengajar atau dosen selama 21 tahun, Pak. Baik, saya tahun 99 itu jadi diangkat jadi dosen, tapi tentu diawali dengan sebagai tugas pegawai 1 tahun. Yes. Tahun kedua saya langsung melanjutkan studi S2 di Jakarta, sehingga saya melanjutkan studi S2 S3 di Jakarta hampir 10 tahun. 10 tahun. Itu meninggalkan UIN Raden Fatah Palembang, ya IAIN, kemudian jadi UIN Raden Fatah Palembang. Tapi alhamdulillah selama 10 tahun studi S2 S3 saya selalu memberikan laporan kepada UIN Raden Fatah Palembang berupa hasil studi. Nah, hampir setiap tahun atau setiap semester, dan ketika pulang pun kita ikut andil di fakultas khususnya. Kalau pengalaman mengajar, setelah itu baru saya aktif mengajar. Mengajar kembali. Ya, tentu banyak manisnya, ada juga pahit. Iya, bisa berbagi kepada sahabat-sahabat Ukhuwah mungkin. Ya, kalau katakanlah ada satu fenomena nuansa milieu yang sangat berbeda ketika dulu kami menjadi mahasiswa di UIN tahun 90-an, 94, 98, yang serba tidak modern lah. Masih Manualisasi, ya, ngetiknya pun ngetik skripsi masih pakai mesin ketik. Kemudian makalah juga masih tulis tangan, kadang-kadang kuliah aja juga masih sistem dikti gitu kan. Nah, walaupun mungkin ada sebagian dosen yang sudah melakukan seperti pola sekarang 9. Nah, sekarang yang di era digitalisasi semuanya serba cepat. Makalah bisa dilakukan cepat, kemudian motokopinya juga cepat, dan lain sebagainya. Bahkan ada mahasiswa yang saya lihat bisa mengerjakan makalah itu dalam 2 jam. Hanya dengan menurunkan HP. Itu sistemnya namanya copy paste, Pak. Tapi salah satu keprihatinan mungkin dalam dunia pendidikan yang kami nilai, mungkin ya ini imbas dari modernisasi. Maka saya selalu mengingatkan mahasiswa, Anda jangan sampai terlena dengan modernisasi yang ada, sehingga mereka menganggap tidak lagi butuh buku. Semua dianggap sudah ada semua di dalam HP atau di internet. Kemudian yang kami lihat juga etos studi atau daya bacanya juga tidak seperti dulu mungkin. Jadi tingkat kerajinan mahasiswa ke perpustakaan pun menurut hemat kami dan bertanya dengan pihak perpustakaan itu sudah minim. Karena lagi-lagi mereka menganggap semuanya sudah ada di HP. Ini sebenarnya satu ketika mahasiswa tidak bisa memanfaatkan media modern ini, ya mereka akan tertindas oleh media itu sendiri. Akhirnya beli buku tidak,
baca referensi di media elektronik pun tidak. Maka saya munculkan dengan mahasiswa, Anda ini saya bilang kalau beli buku dosen mikirnya 17 kali. Tapi kalau beli kuota jam 11 malam dibeli. sikat. Hujan sekalipun sampai nelpon temannya gitu kan. Bro, ada nggak konter HP di dekat rumah ente ya? Itu bayangin. Jadi ini sebenarnya problem yang bisa dikonter dengan kegigihan mahasiswa. Nah, satu hal terkait dengan kuliah, saya sering menyampaikan ke mahasiswa, nilai bukan tujuan utama Anda kuliah. Alhamdulillah sampai saya menyandang gelar profesor, orang tidak pernah nanya saya nilai ulumul hadis saya berapa ya. Nilai bahasa Indonesia saya dulu nilainya apa ya, tidak pernah ada. IPK sekalipun. Sampai saya profesor, orang tidak pernah nanya, Pak Prof, IPK S3-nya itu berapa? Tidak pernah. Maka saya bilang dengan mahasiswa bahwa nilai itu tidak menjadi ukuran kesuksesan orang. Makanya saya celetukan ke Anda ketika pertama, yang kayak gini nih nanti yang akan Anda bawa setelah Anda menjadi seorang sarjana. Dan orang tidak akan menanya, dulu nilai jurnalistiknya berapa ya? Orang tidak melihat itu, tapi bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda bersosialisasi, bagaimana Anda memiliki etika yang baik dengan orang, ringan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang bilang itu bukan saya. Terlalu banyak pakar yang bilang bahwa kecerdasan intelektual orang itu hanya 20% memberikan kesuksesan kepada orang. Sisanya banyak kecerdasan lain. Kecerdasan ringan tangan, kecerdasan sosial, kecerdasan agama, kecerdasan suka membantu orang dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan membuat orang sukses. Jadi tidak hanya, jadi kalau kuliah jangan nilainya yang dikejar, tapi bagaimana Anda menghargai orang ketika diskusi. Bagaimana Anda menganalisis orang diskusi sehingga Anda memunculkan satu pertanyaan yang tidak diduga-duga dari seorang pemakaran. Gitu. Dan saya pesan beberapa kelas yang saya ajar dari semester ke semester, setidaknya dua hal. Pertama saya bilang jangan jadi mahasiswa yang melek walang. Tahu melek walang? Melek walang itu meleknya belalang. Oh, kebiasa itu kupu-kupu kalau kita menyebutnya. Kalau orang Jawa pasti tahu. Walang itu belalang. Nah, kalau belalang itu matanya gede. Tapi kalau terbang pasti numbur. Jadi jangan jadi mahasiswa yang tidak tahu apa-apa tentang kampus Anda. Yang kedua saya bilang jangan jadi mahasiswa yang hanya numpang meletakkan pantat di kursi kuliah. Datang, pulang. Datang, pulang. Mestinya arena kelas yang sekian kali sekian ini jadikan sarana Anda untuk memacu diri untuk berkreativitas, untuk berpikir, untuk menghargai orang, untuk showing. Ini loh saya ketika menampilkan diskusi, ini loh saya ketika berargumen, ini loh saya ketika menganalisis. Nah, sebenarnya kampus sudah tepat untuk memberikan katakanlah jalan bagi para mahasiswa untuk menuju masa depan. Nah, jadi lagi-lagi saya bilang jangan terlena dengan modernisasi. Gitu Mbak Ayu. Nah itu tadi tuh sedikit pengalaman yang diceritakan oleh Profesor Dr. Muhajirin. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa itu, kita harus jangan sampai terlena oleh digital. Kita harus bisa memanfaatkannya sesuai tempat. Termasuk kita harus memiliki semangat yang lebih tinggi untuk membaca terutama.